Selamat pagi para mahasiswa. Pagi ini kita akan belajar melakukan pemeriksaan fisik kelenjar tiroid. Pemeriksaan fisik kelenjar tiroid meliputi 3 tahap. Pertama, inspeksi. Kedua, palpasi. Ketiga, auskultasi. Palpasi bisa dilakukan dengan 2 cara. Yang pertama dari arah depan pasien, yang kedua dari arah belakang pasien. Untuk auskultasi kita akan memerlukan peralatan yaitu stetoskop. Seperti pemeriksaan fisik pada umumnya, maka tahap-tahap yang dilalui adalah pertama, memperkenalkan diri kepada pasien. Yang kedua, memastikan identitas pasien. Selanjutnya, menjelaskan kepada pasien prosedur yang akan kita lakukan serta kemungkinan ketidaknyamanan yang dirasakan selama prosedur. Selanjutnya, meminta persetujuan pasien bahwa kita akan melaksanakan pemeriksaan fisik, dan barulah apabila pasien setuju kita melakukan pemeriksaan fisik. Sebelum pemeriksaan fisik kita laksanakan, kita akan mencuci tangan terlebih dahulu. Selamat pagi Bu. Selamat pagi dok. Saya Dr. Ratna. Hari ini kita akan melakukan pemeriksaan fisik kelenjar tiroid. Ibu namanya siapa Bu? Ratih, Tanggal lahirnya? 4 Januari. Pemeriksaan kelenjar tiroid yang akan dilaksanakan adalah meliputi inspeksi atau melihat, palpasi atau meraba, dan auskultasi atau mendengarkan. Mungkin pada saat pemeriksaan nanti ada sedikit rasa tidak nyaman karena saya harus menekan bagian kelenjar tiroid yang ada di leher ibu. Apakah ibu bersedia? Bersedia. Baiklah, kita akan mulai. Pastikan angel cahaya berada pada angel yang baik sehingga Anda bisa mengamati dengan baik. Nah, kita sudah mencuci tangan, kita teruskan dengan inspeksi. Inspeksi adalah melihat atau mengamati kelenjar tiroid itu berada di daerah leher. Jadi pertama yang harus dikerjakan adalah melihat di dagu, di daerah dagu, di bawah dagu. Dagu diangkat sedikit dan kita lihat lurus di bawah dagu. Ini adalah area yang harus kita perhatikan ketika melakukan inspeksi kelenjar tiroid. Daerah yang penting adalah tonjolan pertama, ini adalah kartilago tiroid. Kita meluncur ke bawah, ini adalah kartilago krikoid. Tiroid berada di bawah kartilago krikoid. Dia berbentuk seperti kupu-kupu. Jadi di bagian tengah ini adalah ismus. Kemudian di bagian kanan dan kiri ini adalah lobus kanan dan kiri. Besarnya kurang lebih sebesar jempol penderita. Jadi kalau kita mengamati lebih besar dari jempol penderita, kemungkinan itu ada pembesaran. Nah, untuk memastikan apakah yang kita lihat kalau ada pembesaran itu adalah suatu kelenjar tiroid, kita meminta pasien untuk menelan. Kelenjar tiroid akan bergerak naik turun ketika pasien menelan. Ibu coba menelan. Mungkin di sini sedikit kurang jelas karena pasien tidak ada pembesaran kelenjar tiroid. Jadi kalau kita lihat ketika naik turun dari area ini, kalau ada benjolan itu adalah merupakan kelenjar tiroid. Pada keadaan normal mungkin sedikit sulit diamati kecuali pasien sangat kurus. Kadang-kadang kita mendapatkan kesulitan ketika pasien menelan, maka kita bisa minta pasien untuk menelan atau meneguk air. Ya, sekali lagi menelan. Ya, itu adalah cara melakukan inspeksi. Selanjutnya kita melakukan palpasi. Palpasi bisa dilakukan dari arah depan dan dari arah belakang. Kita akan mulai dengan palpasi dari arah depan. Kalau tadi ketika inspeksi kita meminta pasien untuk sedikit mengangkat dagu,
Maka ketika palpasi kita meminta pasien tidak mengangkat dagu, tapi sedikit menunduk supaya otot-otot sternocleidomastoideusnya rileks sehingga memudahkan pemeriksaan fisik. Pastikan angle cahaya berada pada angle yang baik sehingga Anda bisa mengamati dengan baik. Palpasi bila dilakukan dari depan, kita mempergunakan ibu jari. Jadi yang pertama adalah kita meraba ismus. Ismus berada di bawah cartilago cricoid. Jadi kita lihat di sini, jadi kurang lebih berada di sini. Untuk memastikan itu adalah kelenjar tiroid, sekali lagi kita meminta pasien untuk menelan. Ibu silakan menelan. Ya, jadi kita akan merasakan kelenjar tiroid di sini lembut ya, tidak keras ya, kenyal, dan dia akan bergerak naik turun ketika pasien menelan. Untuk meraba lobus kanan, maka kita perlu menekan dengan ibu jari tangan kanan, menekan sedikit ke kanan, kemudian dengan ibu jari tangan kiri kita meraba lobus kanan. Kalau ada pembesaran, kita akan dapatkan di sini kelenjar yang teraba membesar. Kita juga bisa mendeskripsikan bagaimana konsistensi daripada kelenjar tersebut beserta ukurannya. Dan apabila ada nodul, kita bisa deskripsikan berapa jumlah nodul yang teraba. Prosedur yang sama kita lakukan untuk lobus kiri. Jadi ibu jari tangan kiri sedikit menekan supaya daerah lobus kiri menonjol, kemudian kita akan melakukan palpasi dengan mempergunakan ibu jari tangan kanan. Apabila teraba nodul, maka kita bisa membuat siluet gambaran dari nodul tersebut untuk memudahkan kita mengukur seberapa besar nodul tersebut. Demikian juga apabila ada pembesaran kelenjar tiroid, kita bisa buat gambar siluet untuk memudahkan kita kemudian mengukur dengan penggaris. Baiklah, palpasi selanjutnya adalah palpasi dari arah belakang pasien. Ya. Untuk pasien yang baru kita kenal, mungkin prosedur ini agak sedikit menakutkan karena kita melakukan prosedur dari belakang dan kemudian meletakkan tangan di leher pasien. Pasien mungkin akan sedikit grogi seperti mau dicekek ya. Jadi penting sekali menjelaskan kepada pasien sebelum prosedur ini dilakukan seperti yang telah kita lakukan tadi. Ya, sama seperti prosedur palpasi dari arah depan, maka palpasi dari arah belakang itu dilakukan mulai dari ismus, kemudian palpasi lobus kanan dan lobus kiri. Kita mempergunakan 3 jari ya. Jadi pertama letakkan ketiga jari kanan dan kiri di bagian tengah di bawah cartilago cricoid untuk meraba ismus. Sama seperti prosedur tadi, untuk memastikan bahwa yang kita raba adalah ismus dari kelenjar tiroid, maka kita meminta pasien untuk menelan. Ibu silakan menelan. Jadi di sini kita bisa meraba kelenjar tiroid yang teraba lunak dan kemudian tidak ada pembesaran dan bergerak naik turun ketika pasien menelan. Untuk meraba lobus kanan dari kelenjar tiroid, maka kita perlu menekan sedikit dengan ketiga jari ke arah kanan. Jadi dengan penekanan ini maka lobus kanan akan menonjol dan memudahkan ketiga jari kita ini untuk merasakan lobus kanan. Apabila ada pembesaran, sama seperti yang kita lakukan dengan prosedur dari depan, kita bisa membuat siluet gambar dari pembesaran sehingga memudahkan kita mengukur. Prosedur yang sama kita lakukan untuk meraba lobus kiri. Ketiga jari menekan ke arah kiri dan ketiga jari kiri meraba lobus kiri.
kebetulan pada pasien ini tidak kita rasakan pembesaran kelenjar tiroid, dan kelenjar tiroid teraba, lunak, normal, tidak mengeras, tidak membesar, dengan ukuran yang kurang lebih sama seperti jempol jari penderita, ujung jari jempol penderita. Tahap selanjutnya adalah auskultasi, ya. Untuk auskultasi kita membutuhkan stetoskop, ya. Apabila ada pembesaran kelenjar tiroid, apalagi kalau pembesaran kelenjar tiroid itu disertai dengan fungsi kelenjar tiroid yang aktif, maka kita dapat mendengarkan suara bruit. Bruit idealnya kita dengarkan oleh karena dia berintensitas tinggi, kita dengarkan dengan permukaan membran. Namun oleh karena kelenjar tiroid ini kecil pada pasien, ini kita akan lebih mudah mendengarkan dengan bel. Jadi apakah menggunakan membran atau bel itu tergantung kebutuhan. Jadi untuk intensitas tinggi kita membutuhkan membran, untuk intensitas rendah kita membutuhkan permukaan bel, dan untuk permukaan yang kecil seperti kelenjar tiroid mempergunakan permukaan bel itu lebih mudah. Dan pastikan bahwa stetoskop ini sudah disetting untuk mendengarkan dengan permukaan seperti yang akan kita pergunakan. Pada pasien ini saya akan mempergunakan permukaan bel, dan stetoskop diletakkan pada lobus kanan. Selanjutnya kita dengarkan di lobus kiri. Nah, kebetulan pada pasien ini kita tidak dapatkan bruit. Demikian tadi pemeriksaan fisik yang sudah kita lakukan. Di akhir pemeriksaan fisik, kita kembali mencuci tangan. Setelah itu kita menjelaskan kepada pasien hasil pemeriksaan fisik yang kita lakukan. Ibu Rati, dari hasil pemeriksaan fisik yang dilakukan tadi, baik inspeksi, palpasi, dan auskultasi, saya mendapatkan secara fisik kelenjar tiroid ibu normal. Apakah ada yang ingin ibu tanyakan? Tidak ada, dok. Terima kasih, ibu. Terima kasih, dok. Para mahasiswa sekalian, demikian pemeriksaan fisik kelenjar tiroid yang kita lakukan. Saya berharap dengan video ini saudara akan terbantu dan silakan berlatih. Terima kasih.